Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bunda Maya IBN. Dan di hari yang baik ini, Bunda Maya IBN tuh ingin bercerita tentang legenda Keong Mas yang merupakan cerita rakyat Indonesia dari Jawa Timur. Adik-adik, kisah ini bagus sekali buat kita ketahui sama-sama untuk memotivasi kita agar menjadi yang terbaik. Karena bagaimanapun juga, apa yang kita lakukan dunia ini akan berbalik pada diri kita. Kita berbuat tidak baik akan berakhir tidak baik. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, pada akhirnya kita akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana ceritanya ya? Kalau gitu kita saksikan sama-sama. Jangan lupa duduk yang rapi ya. Kalau adik-adik lagi mau tidur, sambil dengarkan dan begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Dia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri yang cantik, yaitu Dewi Galuh dan Candrakirana. Kehidupan mereka tuh sangat bahagia dan berkecukupan. Pada suatu hari datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran ke kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja yang bernama Candrakirana. Kedatangan dan maksud pangeran sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Putri Candrakirana pun menerima lamaran Pangeran Raden Inu Kertapati. Karena pertunangan itulah membuat Dewi Galuh jadi merasa sangat iri. Dia tuh menaruh hati pada Raden Inu Kertapati dan merasa dirinya lebih cocok menjadi tunangannya. Dari perasaan irilah kemudian berkembang menjadi perasaan benci. Dewi Galuh mulai merencanakan untuk menyingkirkan Candrakirana dari kerajaan. Suatu hari secara diam-diam Putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Dia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyihir Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikan, dan Pangeran Raden Inu pun menjauhinya. Ia pun berharap menjadi pengganti Candrakirana sebagai tunangannya. Akhirnya penyihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh. Namun penyihir tidak dapat masuk ke istana karena akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Candrakirana, sehingga dia diusir dari kerajaan. Candrakirana meninggalkan kerajaan dengan perasaan yang sangat sedih. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan penyihir jahat dan menyihir Candrakirana menjadi seekor keong mas. Setelah berhasil menyihir Candrakirana, penyihir pun langsung membuangnya ke sungai. Kutukanmu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu, yaitu Pangeran Raden Inu. Begitu kata penyihir. Suatu hari seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala, dan akhirnya keong mas pun tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong mas yang dia dapatkan, si nenek itu langsung membawanya dan pulang serta disimpannya keong mas di tempayan. Nenek tersebut memelihara keong mas dengan baik dan memberikan makan agar tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek itu kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun tidak ada satupun ikan yang dia dapatkan. Karena sudah terlalu lama, tapi dia tidak mendapatkan hasil. Lalu dia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika nenek sampai di rumah, dia sangat terkejut. Dia melihat makanan tuh yang sangat enak sudah tersaji di atas mejanya. Dia merasa sangat heran dan bertanya-tanya, siapa yang sudah membuat makanan ini? Setiap hari kejadian serupa terus terjadi. Karena merasa penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut. Sebenarnya dia ingin tahu dan mengintip siapa sih yang sudah membuatkan makanannya setiap hari. Sang nenek sangat terkejut melihat keong mas yang ia simpan di tempayan berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Gadis tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja. Karena rasa penasarannya, sang nenek tuh langsung menghampiri gadis cantik tersebut. Siapa kamu putri yang cantik? Dan dari mana asalmu? Tanya nenek.
Keong Mas berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Chandra Kirana. Sangat terkejut melihat kedatangan sang nenek yang tiba-tiba. Akhirnya Chandra Kirana menjelaskan sebenarnya dia itu siapa, dan dia menceritakan kenapa dia berubah menjadi Keong Mas. Setelah menjelaskannya kepada sang nenek, Chandra Kirana pun kembali berubah wujud menjadi Keong Mas. Sementara Pangeran Raden Inten terus mencari putri Chandra Kirana yang mendadak hilang entah kemana. Namun kabar dari Chandra Kirana pun tidak dia dapatkan. Pangeran Raden Inu Kertapati sangat yakin bahwa Chandra Kirana itu masih hidup. Karena keyakinan itu membuat Raden Inu tidak berhenti mencari. Dia pun berjanji tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan tunangannya, yaitu Chandra Kirana. Akhirnya penyihir jahat mengetahui bahwa Pangeran Raden sedang mencari Chandra Kirana. Dia pun mencari cara agar pangeran tidak dapat menemukan Chandra Kirana. Ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak yang dapat bicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya. Pangeran yang merasa senang dan menganggap burung tersebut tahu di mana keberadaan Chandra Kirana, lalu dia pun mengikuti petunjuk yang diberikan oleh burung gagak. Padahal petunjuk jalan tersebut itu salah. Pangeran Raden pun mulai kebingungan dengan petunjuk yang diberikan oleh si burung gagak. Di tengah perjalanan dia ketemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Dia segera memberikan makanannya. Ternyata kakek tersebut adalah seorang kakek yang sakti dan bisa menolong Raden Inu dari burung gagak. Kakek memukul burung gagak dengan tongkatnya dan tiba-tiba burung gagak berubah menjadi asap. Kakek tersebut memberikan petunjuk jalan. Pangeran Raden Inu Kertapati segera menuju ke desa Dadapan. Berhari-hari dia menempuh perjalanan, namun di tengah perjalanan bekalnya pun telah habis. Dia merasa sangat kehausan dan kelaparan. Dia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Dia berniat untuk meminta segelas air, namun bukannya hanya air yang dia dapatkan, tetapi Chandra Kirana yang dia cari. Dia melihat tunangannya dari jendela sedang memasak. Akhirnya Pangeran Raden pun dapat menemukan Chandra Kirana dan dia merasa sangat senang. Begitu juga dengan Chandra Kirana yang berhasil menghilangkan kutukannya apabila dia bertemu dengan tunangannya. Chandra Kirana menjadi gadis cantik jelita. Raden Inu Kertapati segera membawa Chandra Kirana ke kerajaan Daha dan ia pun mengajak nenek yang sudah menolongnya. Chandra Kirana pun menjelaskan perbuatan Dewi Galuh selama ini kepada Baginda Raja. Akhirnya kejahatan Dewi Galuh pun terbongkar. Dewi Galuh mendapatkan hukuman atas perbuatannya itu. Namun karena merasa takut akan hukuman, dia pun melarikan diri ke hutan. Sementara Baginda minta maaf kepada Chandra Kirana. Akhirnya Pangeran Raden Inu dan Chandra Kirana memutuskan untuk menikah. Setelah itu mereka pun hidup berbahagia. Nah adik-adik, pesan moral dari cerita ini adalah sebaik-baiknya kamu menutupi kejahatan, suatu saat itu akan terbongkar juga. Selalu berbuat baik dan jauhkan diri dari iri dengki, maka kamu akan selamat dalam menjalani kehidupan. Demikian adik-adik dongeng dari Bunda Maya kali ini. Saksikan terus channel ini dan aku akan memberikan dongeng-dongeng yang lainnya. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Halo kawan, selama pandemi mulai Juni 2020, Bunda Maya IBN memanfaatkan waktu dengan membuat konten YouTube dalam berbagai topik yang tujuannya adalah membagikan informasi yang berguna secara gratis. Video berikut ini cara mencari video dari 8 channel yang dimiliki oleh Bunda Maya IBN.
Begini caranya, yuk kita lihat. Yang pertama, ketik Maya Food Adventure. Setelah itu, akan keluar list dari 8 channel yang Bunda Maya miliki. Kalian bisa pilih channel yang kalian mau tonton. Misalnya Maya News TV. Bila kalian ingin lihat videonya yang Maya News TV punya, klik video dan di sana ada deretan video yang kalian bisa tonton. Kita akan kembali ke halaman yang sebelumnya dan kalian masih bisa pilih yang lain. Misalnya kita mau coba lihat Maya Interesting Story. Kalian bisa klik videonya dan di sana banyak list video yang kalian bisa pilih. Kembali lagi ke Maya Food Adventure sebelumnya dan coba kalian pilih lagi yang paling kalian mau. Oh, aku ingin klik Televisi Anak Indonesia. Di sana ada list videonya, di sana ada pilihan dan kalian bisa lihat apa yang kalian mau lewat list video yang kita miliki. Kembali lagi ke channel yang sebelumnya. Bila kalian ingin lihat dongeng dan lagu anak, kalian bisa klik Bunda Maya IPN. Di situ akan ada list videonya. Dan kalian bisa pilih apa yang kalian suka. Semoga semua video yang aku buat bisa bermanfaat untuk kawan. Sampai jumpa lagi di video yang akan kawan lihat. Bye-bye.